tahun terakhir, pada tahun 2011 sampai tahun 2020, suhu bumi mengalami peningkatan dunia menjadi lebih panas. Organisasi Meteorologi Dunia menyatakan pada tahun 2016 merupakan tahun terpanas dalam sejarah, karena hasil penelitian dari NASA dan NOAA menunjukkan bahwa rata-rata suhu global pada tahun 2016 adalah 1,0 derajat Celcius. Lalu, Organisasi Meteorologi Dunia menyatakan pada tahun 2019 sebagai tahun terpanas kedua setelah tahun 2016. Periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah periode 5 tahun terpanas dalam sejarah bumi dengan peningkatan suhu rata-rata sekitar 0,84 derajat Celcius. Bulan September tahun 2020 adalah suhu terhangat dalam catatan di seluruh dunia. Hal tersebut mengakibatkan perubahan iklim berada dalam kondisi kritis. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan bahwa aktivitas manusia adalah salah satu penyebab terjadinya gejala perubahan iklim. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia, seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian, dan juga ekosistem wilayah pesisir. Kecemasan akan dampak perubahan iklim membuat kepedulian masyarakat internasional akan isu lingkungan global tumbuh yang pada akhirnya menyebabkan isu perubahan iklim menjadi salah satu isu penting dalam agenda politik internasional. Lalu ada IPCC yang didirikan pada tahun 1988 oleh dua organisasi yaitu WMO dan UNEP. IPCC terbentuk atas hasil dampak perubahan kondisi iklim di masa yang akan datang yang berkaitan erat dengan isu perubahan iklim yang berdampak pada pemanasan global. Tujuannya untuk mengevaluasi dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Landasan hukum IPCC mengenai permasalahan pada perubahan iklim di dunia. IPCC itu sendiri bertugas sebagai pembuat rancangan kebijakan yang sesuai dengan isu-isu ataupun literatur di seluruh dunia tentang berbagai aspek ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan perubahan iklim di dunia. Respon organisasi internasional IPCC terhadap krisis iklim yang sedang terjadi sekarang. Konsensus ilmiah saat ini dilakukan menyatakan bahwa iklim bumi setelah hangat sejak tahun 1800-an. Aktivitas manusia terutama gas emisi rumah kaca adalah suatu penyebabnya. Manusia akan berhadapan dengan kondisi krisis di mana perubahan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan akan menyebabkan efek pemanasan global semakin memburuk. Keputusan yang dibuat oleh IPCC serta organisasi pada konvensi PBB ialah membuat perjanjian di mana terbentuknya UNFCCC dan Protokol Kyoto sebagai wakil tanggung jawab internasional dalam mengumpulkan bukti serta mengkonfirmasi ulang terhadap IPCC yang bahwasanya terdapat perubahan iklim yang semakin membesar yang diakibatkan aktivitas manusia. Maka dari hasil laporan ini dibuat suatu kebijakan oleh IPCC untuk penanganan terjadinya perubahan iklim di dunia. Keputusan lain berdasarkan Perjanjian Paris yang ditandatangani oleh 194 negara. IPCC mendesak untuk berupaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga 1,5 derajat Celcius demi mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim. Hasil kajian IPCC tercatat adanya data temperatur pemanasan global yang berakibat permukaan air laut yang berhasil dicatat pada abad ke-20 diperkirakan 0,17 meter. Kegiatan manusia ikut berperan dalam pemanasan global sejak pertengahan abad ke-20. Pemanasan global akan terus meningkat dengan percepatan yang lebih tinggi pada abad ke-21 apabila tidak ada upaya dalam menanggulanginya. Pemanasan global dapat mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. IPCC menyatakan bahwa pemanasan global menyebabkan terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem fisik seperti peningkatan suhu permukaan air laut, peningkatan intensitas badai tropis, dan lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara-negara di dunia adalah menanam pohon dengan reforestasi atau aforestasi. Reforestasi adalah menanam pohon kembali di wilayah yang sebelumnya sudah tumbuh pohon. Sedangkan aforestasi adalah menanam pohon di wilayah yang sebelumnya belum ditanami pohon. Dengan menanam pohon dalam jumlah besar, negara-negara tersebut bisa menurunkan suhu. Meski pohon-pohon mampu untuk menyerap karbon dioksida, akan butuh waktu sampai proses ini berlangsung secara efektif. Karena itu, menanam pohon tidak bisa dijadikan satu-satunya solusi untuk melawan perubahan iklim.
Menurut Paul Lidley, seorang profesor ekologi dari Universitas Paris Saclay, mengingatkan bahwa hal yang paling penting adalah mencegah penggundulan hutan. Selain hal tersebut, solusi lainnya adalah dengan vertical forest yang menjadi upaya untuk melawan perubahan iklim. Selain berkontribusi untuk lingkungan, proyek ini juga bisa membantu mengatasi urbanisasi. Hutan vertikal ide yang dicetuskan oleh seorang arsitek asal Italia, Stefano Boeri, juga bisa meningkatkan keanekaragaman hayati. Lebih lagi, tanaman yang ada di hutan vertikal ini bisa membantu menyerap karbon dioksida dan debu, memproduksi oksigen, dan berperan sebagai pelindung sinar matahari. Sampai saat ini, hutan vertikal sudah ada di negara-negara seperti Italia, Cina, dan nantinya akan ada di Belanda. Saat ini kita menghadapi berbagai permasalahan lingkungan mulai dari krisis iklim, pemanasan global, hingga kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, peranan IPCC sebagai lembaga internasional yang memberikan informasi mengeluarkan kebijakan yang bersifat inovatif, mampu ikut serta dan mencegah pemanasan global dan perubahan iklim. Maka dari itu, solusi yang dapat kita lakukan dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, mengelola sumber daya hutan, menanam pohon yang baru, dan terus menjaga kelestarian alam kita, dan juga pemanfaatan emisi gas rumah kaca juga harus dikurangi agar target penekanan kenaikan suhu global bisa tercapai. Ayo bersama-sama selamatkan bumi dari dampak perubahan iklim. Kita masih punya kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita jaga bumi ini, sekecil apapun yang kita lakukan akan sangat berarti untuk bumi ini. Kalau bukan kita, siapa lagi?